Bapak Ibu sekalian, nggak tahu kenapa saya melangkah masuk ke ruangan ini penuh semangat. Karena awalnya kami tidak dilihat. Salah satu saksi yang membuat saya menyatakan siap maju yaitu Bang Oli. Saya masih ingat pada waktu itu tanggal 26 Agustus saya dipanggil oleh Ibu Megawati. Saatnya saya pergi ke Bali, Pak. Waktu itu saya masih jadi anggota DPR RI, ada kunjungan kerja ke Bali. Istri saya, anak saya, cucu saya berangkat semua ke Bali. Tiket sudah dibeli, hotel sudah di-booking, kendaraan sudah dipesan, trayek perjalanan sudah. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Ibu Megawati. Saya perintahkan kamu sebagai ketua umum dan hak prerogatif saya, kamu maju menjadi wakil gubernur mendampingi Prabowo. Jujur saya kaget Bapak Ibu, kaget saya. Saya pikir tugas saya sudah selesai di birokrat. Saya 10 tahun di Provinsi Banten Bapak, 5 tahun di Kabupaten Tangerang, 5 tahun saya berbakti di Provinsi Banten. Nah setelah saya berpikir harusnya tanggal 1 Oktober kemarin saya dilantik menjadi anggota DPR lagi. Resikonya apa? Saya harus mundur menjadi anggota DPR. Sementara apakah pasti saya jadi wakil gubernur? Inilah perjuangan. Hidup pilihan. Tidak bisa kita abu-abu dalam hidup ini. Yang saya ingat Bang Oli duduk di sebelah saya. Oli, saya perintahkan kamu, pasti Sidul gak punya duit. Serius, bantu dia. Kamu gak punya duit kan? Ibu jangan nanya, kalau buat makan ada, tapi kalau buat pilkada saya nyerah. Tapi artinya begitu tanggal 26 saya ketemu ibu, kamu pergi ketemu Mas Pramono Anung. Bapak Ibu sekalian, Mas Pramono Anung itu sudah 3 kali menolak, tidak bersedia jadi gubernur. Tapi karena perintah ibu, akhirnya malam hari saya ketemu dengan Mas Pram. Mas Pram bilang sama saya, Bang, abang percaya sama saya? Percaya Mas. Harusnya abang jadi gubernur, saya jadi wakil. Enggak Mas, saya sudah jadi gubernur, Mas belum pernah jadi gubernur. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami mulai dari nol. Kemudian setelah malam itu saya ketemu dengan Mas Pram, kita langsung video call kepada Ibu Mega. Bu, ini Bang Nur sudah datang, kita siap Bu, besok kita mau daftar. Mati saya, Pak, satu-satunya pasangan gubernur yang tidak deklarasi di DPP yang ini berdua. Saya bilang, Mas, benar besok daftar Mas. Jadi tanggal 28 Agustus kita daftar ke KPUD. Bahkan Pak, Ibu, SKCK saja belum saya urus. Surat pengadilan belum diurus karena persyaratan harus ada. Nggak punya utang, tidak terlibat, belum diurus. Cuman kalau pendaftaran itu bisa menyusul administrasi. Dengan semangat, Mas Pram bilang, Bang, abang punya apa? Punya apa? Saya punya oplet. Bawa oplet. Jadi malam itu Bapak bisa bayangkan, besoknya hari Senin saya batalkan dan saya telepon istri saya di Bali, saya tunda. Bukan saya tunda, saya bilang sama istri saya, anak-anak, Papa tidak bisa ke Bali karena Papa punya perintah menjadi wakil gubernur Jakarta. Mereka semuanya bingung Pak, bingung. Berjalanlah kami dengan keyakinan kami Pak. Tanggal 6 September keluar survei pertama 28%. Sementara tetangga sebelah Pak sudah 51%. Wah, kita begitu lihat 28% terkejut Pak. Wih, kita baru kerja seminggu. Seminggu kita baru kerja sudah 28%. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata masyarakat Jakarta melawan. Kita punya harga diri.
Kita punya hak atas warga kota ini. Karena awalnya kita akan dimasukkan ke dalam kota kosong. Kebetulan saya di rumah ada warung, Pak. Sabtu Minggu saya buka. Datanglah para pembeli warung dan mereka bicara, Dul, sampaikan kepada mereka, kita ini orang Jakarta punya harga diri. Apa mereka pikir kita ini pakaian kotor yang mau dimasukkan ke kota kosong? Tidak, kita lawan. Saya jujur terkejut pada semangat itu. Lawan dengan apa Bapak Ibu? Kami cuma sendiri. Makanya saya bilang sama Bang Muli, Bang, ini David lawan Goliat, Pak. Pertama kami sendiri, cuma PD Perjuangan. Jalan kemudian ada Hanura, walaupun kecil dia punya suara. Jalan lagi ditambah umat, kita cuma dua, satu partai di parlemen, dua partai non parlemen melawan 14 partai. Kita semakin diinjak, kita semakin diinjak, tapi kita semakin lawan. Survei kedua Pak, naik dari 28 menjadi 31%. Dia makin turun 51, turun ke 48. Pertama nggak panik Pak, nggak panik. Panik yang paling panik yang terakhir ini Pak. Sekarang survei kami sudah 46%. Dia 37%. Saking paniknya pergi ke Solo, pergi ke mana-mana. Kita tetap berkampanye kepada masyarakat Jakarta. Dan saya sangat yakin Pak, di sisa waktu, karena kita tanggal 23 besok masuk masa tenang, saya yakin The Fathers akan menambah persentase, sehingga kita bisa memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran. Setuju? 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 Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruang ini adalah orang-orang yang beruntung. Kami hadir di Jakarta untuk masyarakat yang belum beruntung Bapak. Saya sangat tahu, saya lahir di Kemayoran, nggak jauh dari tempat ini. Saya lahir di Kepudaran Gang 7. Sejak kecil saya sudah diajarkan berbeda. Dari kelas 0 sampai kelas 1 SMA saya sekolah di sekolah Nasrani. Saya sudah berbeda dari kecil. Jangan paksa saya tidak mencintai nasionalisme saya. Saya membuat sidul anak sekolah. Di situ ada Ahok, ada Cina. Karena sejak kecil saya bertetangga dengan keluarga Cina Tionghoa yang banyak membantu kami pada waktu kami kecil. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana Bapak Ibu. Ayah saya almarhum Soekarno Muhammad Nur, beliau seorang seniman panggung. Tahun 60 sampai 70 Bapak, tidak ada film. Main panggung setahun sekali. Jadi artinya buat saya setiap hari makan sepiring berlima itu sudah sangat biasa. Saya bersyukur, pertama saya sekolah di Vanlit, SD, SMP saya ke Strada. Kemudian SMA saya di Renika Facis Bogor. Memang kelas 2 saya pindah ke Jakarta. Saya lulus dari SMA Negeri 6 Jakarta tahun 80. Saya nggak pernah bermimpi masuk dalam dunia birokrasi ini Pak. Dimulai dari tahun 2007. Saya diundang oleh adiknya Gus Dur namanya Gus Solah, waktu itu Pilkada Jakarta pertama kali. Saya nggak paham, waktu itu saya belum jadi kader partai Pak, baru simpatisan. Singkat kata saya masuk di dunia birokrasi ini saya awali dari tahun 2008 sampai 2016. Kenapa 2016? Karena terakhir saya mengikuti pilkada di Banten pada tahun 2016 Pak. Ini mungkin waktu itu saya melawan impian almarhum ayah saya, yaitu Haji Sademi. Dia bilang sama saya, Dul, sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur tuh. Doa beliau benar Bu, sekali-kali. Saya 2016 ikut lagi pilkada Banten, kalah.
Begitu saya mikir, dia benar, Benyamin bilang sekali-kali jadi gubernur, ngapain jadi 2 kali? Itulah kenapa kemarin saya berpikir, selesai sudah masa tugas saya di dunia birokrasi. Saya masuk di DPP partai yang waktu itu sedang mempersiapkan pilkada nasional. Saya nggak pernah bermimpi, Bu. Walaupun jujur pada waktu 2 minggu sebelum saya dipanggil Ibu Mega, karena saya ketua DPP, Bang Oli juga berbisik, Dul, ini kayaknya makanannya apa, minumnya teh botolnya dulu. Maksudnya apa? Ini kayaknya pilkada DKI siapapun gubernurnya, wakilnya lu deh, mati udah. Bang udah jangan tuh Bang, cari yang lain Bang. Udah deh saya di komisi 10 aja deh, aman. Lebih aman pastikan kalau cuma cari aman kan aman Pak. Dilantik dapat gaji, ada reses, ada kudapil, nggak hilang penghasilan, ini belum tentu menang besok. Kalau Pak Ades nggak bantu saya kembali lagi jadi supir oplet Pak. Kalau saya nggak dibantu oleh keluarga besar Pak Ades ini, kembali lagi saya jadi supir oplet. Nah jadi artinya Bapak, saya sangat paham masyarakat Jakarta ini. Banyak Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak kita yang belum bisa melanjutkan sekolahnya. Karena apa? Tidak bisa menembus ijazah Pak Ibu. Realita ini. Karena itu program kami yang pertama, kalau kami menjadi wakil gubernur mendampingi Pak Gubernur, kita akan putihkan semua. Kita akan tembus semua ijazah orang-orang kita. Apapun sekolahnya, mau negeri maupun swasta. Kemudian kita akan lanjutkan kartu Jakarta Pintar, bahkan jumlahnya kita tambah agar apa, anak-anak kita bisa sekolah di negeri dan juga swasta. Bahkan sekarang DKI sudah mengetuk anggaran 7 triliun untuk menyiapkan sarapan pagi Pak. Pemerintah pusat menganggarkan untuk makan siang gizi gratis untuk seluruh Indonesia. DKI menyiapkan sarapan paginya gratis. Jadi saya sampaikan tadi kepada masyarakat, Ibu bersyukur pagi sarapan sudah disediakan Pemda, siang disiapkan anggaran negara, tinggal Bapak Ibu siapkan makan-makan buat malam anak-anak. Kalau nggak bisa beli makanan malam, ajarin anak puasa. Tapi artinya kita sudah maksimal Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang disebut kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini sama dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan kita duplikasi Pak. Kalau saya waktu di Komisi 10, anak-anak yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar 8 semester gratis Ibu Bapak sekalian. Mereka tinggal datang di wisuda, membawa orang tuanya dengan catatan bawa sapu tangan untuk menangis karena melihat anaknya lulus wisuda gratis. Nah jadi Bapak sekalian, betul apa yang tadi Mas Pram sampaikan, kita akan membangun RSUD di daerah Cakung. Tanahnya sudah ada, sudah dibeli pada zaman Mas Anies Baswedan, cuman belum masuk dalam perencanaan. Nah, kemarin pada waktu kita berkunjung ke daerah Cakung, Cakung ini populasinya hampir 600.000 orang. Sudah wajar kalau mereka punya rumah sakit umum daerah. Itulah prioritas pertama kita. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tidak menjadi RT atau RW. Tapi kalau ada yang menjadi RT, menjadi RW, insentif RW RT akan kita tingkatkan. Kalau kemarin RT 2 juta, RW 2,5, besok RT 4 juta, RW 5 juta. Saya takut setelah ini Pak, tidak ada yang mau jadi warga. Semua mau jadi RT atau menjadi RW. Kemudian kita juga akan meningkatkan insentif para petugas PKK kita, posyandu kita. Kemudian ada yang disebut Dasawisma akan kita gandakan. Bahkan petugas Jumantik yang dulu dapat 500.000, besok gajinya 1 juta rupiah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk lansia kita akan lanjutkan. Akan kita berikan tepat waktu dan tepat sasaran. Kemarin ini Pak, lansia itu kadang-kadang menerima bantuannya itu per 3 bulan sekali. Bahkan ada yang
bulan sekali. Akibatnya Pak, di daerah itu para lansia kita menjadi pelanggan bangke. Tahu bangke? Bank keliling. Jadi kartu lansianya dijaminin Bu, betul. Dia dipotong lah karena nggak punya duit, menunggu anggaran turun 3 bulan 4 bulan ya hidup kan mesti setiap hari. Terpaksa dia ganti kartu lansianya ke bangke. Ini yang membuat bank keliling di bawah itu sangat merajalela. Nah artinya kita akan menertibkan itu, kita akan berikan tepat waktu dan tepat sasaran. Ibu sekalian, bapak sekalian, ada yang bertanya kepada saya, mungkin tidak ada konteksnya dengan keyakinan The Fathers, tapi ini bagian dari kehidupan Jakarta. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, 100 hari pertama apa yang abang kerjakan? Pak, kalau kita hitung 100 hari itu 3 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. Maret akan masuk bulan puasa Pak, menjelang hari raya. Bapak bisa bayangin menyediakan kebutuhan pokok masyarakat Jakarta dalam bulan Ramadan. Masyarakat Jakarta itu Pak tercatat 11 juta. Tapi sesungguhnya unik Jakarta ini Pak. Pagi 14 juta, malam 9 juta. Benar. Bapak bisa bayangin, Ibu bayangin kapan waktunya Jakarta macet? Kapan macet? Pagi dan pagi mau kerja, sore pulang kerja, betul nggak? Bisa Bapak Ibu bayangkan, saudara kita Pak 5 juta masuk ke Jakarta dari Bekasi, dari Bogor, dari Banten, dari Depok, masuk semua ke Jakarta. Maka itu kenapa Mas Pram bukan ngotot tapi memaksakan Trans Jabodetabek harus kita panjangkan. Transportasi harus kita sampaikan ujung Depok, ujung Bekasi, ujung Bogor, ujung Tangerang, ujung, dengan harapan Bapak datang ke Jakarta nggak usah naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum. Karena itu armada dari 400 unit sekarang Jakarta busway kita ada, kita akan tambah menjadi 1000 unit. Kemudian di Jakarta ini bis listriknya baru 100 unit loh, kita akan tambah menjadi 500 unit. Kemudian fitway-nya atau jam berangkatnya, kalau kemarin per 10 menit, besok per 3 menit supaya cepat. Nah artinya itulah salah satu usaha, walaupun bukan satu-satunya usaha untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Terdaftar di Jakarta ini jumlah kendaraan 23 juta unit, 18 juta motor, 5 juta mobil. Bapak bisa bayangkan bagaimana tidak macet Jakarta ini. Kemudian Pak, prihatin kami, sudah beberapa hari ini Muara Angke banjir rob terjadi. Sejak awal sudah menjadi prioritas kami, yang namanya bendungan atau dam daerah utara harus segera dilanjutkan. Itulah prioritas kita. Bapak Ibu sekalian, saya hadir di sini mohon doa dan dukungan. Tidak ada cara lain, kita harus memenangkan pertempuran ini. Tidak ada cara lain, kita harus memenangkan pertandingan ini. Karena kalau kami kalah, kami tidak bisa membuktikan cita-cita yang kami bayangkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih. Mas Pramono Anung kirim salam, dan mudah-mudahan menjelang 23 November besok, karena kita sudah masuk masa tenang, para Bapak The Fathers, para pendeta bisa menyampaikan kepada umatnya, tolong Sidul nomor 3, tolong Mas Pram 03, tolong Jakarta untuk kita bikin menyatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Coblos nomor, terima kasih. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh di tempat sebentar. Boleh. Ada satu pendeta ya. pengen kerinduan
ruangnya mungkin di depan. Boleh, silakan. Silakan perwakilan dari Bapak Pendeta. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Lari Pak, lari Pak. Saking semangatnya ya. Jakarta menyala. Terima kasih Bang Dul. Memang dari tadi visi-misi sangat bagus dan mendengar, tapi hari ini ada beberapa pokok pikiran yang kami sampaikan kepada Paslon, Mas Pram dan juga Bang Dul. Karena yang hadir hari ini adalah para pendeta, gembala, pengajar, dan mungkin yang lainnya. Kami berdoa untuk pasangan yaitu calon gubernur dan juga wakil gubernur Mas Pram dan juga Bang Dul diberi kesehatan sampai nanti masa hari pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Bapak Ibu sekalian, Jakarta ini bukan ibu kota lagi. Dia menjadi daerah khusus Jakarta. Jadi secara otoriter atau otorisasi, Gubernur Jakarta punya hak menentukan apa saja. Itu dulu kesepakatan kita. Kalau kemarin Jakarta adalah daerah khusus ibu kota. Di Jakarta ini ada pemerintah pusat. Jangankan masalah agama, kebudayaan Betawi saja terpinggirkan. Karena ada perda yang tidak memperbolehkan kebudayaan lokal Betawi menonjol dibanding kebudayaan yang lain. Itulah yang membuat kebudayaan Betawi terpinggirkan. Lenong udah nggak ada. Kemarin saya ke Keroncong Tugu, kapan mereka mau main? Sandiwara sudah. Singkat kata Bapak, saya akan memperjuangkan sekuat tenaga saya. Kita akan menjadi pemimpin setiap umat agama. Saya paham karena waktu saya di Provinsi Banten lebih complicated daripada Jakarta. Banyak rumah ibadah yang pada waktu itu saya selesaikan. Karena tadi saya awali, jangan ajari saya berbeda. Saya sejak lahir sudah diajarkan berbeda. Tentu forum kerukunan umat beragama harus menjadi ujung tombak dari keakraban masyarakat Jakarta. Kemudian Bapak, kita akan melanjutkan program Mas Anies Baswedan. Apa itu? Misalnya satu, Marbot akan pergi umroh. Ditambah apa? Kita harus adil kepada pengurus agama yang ada di Jakarta. Kalau misalnya kelompok dari The Fathers, misalnya ada yang mau ke Yerusalem dibiayai, mau ke Vatikan dibiayai, mau ke India dibiayai. Artinya apa? Bagi orang-orang yang menganut dan menjadi pengurus, kita akan fasilitasi. Kita harus adil kepada masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung, dan juga saya berbisik dengan mereka, Mas Pramas, sejak kecil saya ini kalau nggak ditolong oleh lembaga sekolah nggak selesai sekolah Pak. Saya dulu sekolah, bayar sekolah cuma 6 bulan, saking nggak ada uangnya waktu itu. Bahkan Pak, terakhir ini saya ini sebetulnya dulu latihan menyanyi, ikut paduan suara gereja. Baru saya bisa tahu cara menyanyi seperti apa. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, 5 bukan tuntutan harapan ini akan kami perjuangkan. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar janji, tapi tolong guidance kami agar kami tidak salah jalan. Terima kasih, selamat sore. Saya ada beberapa titik ya, dari pagi saya udah jalan. Karena memang ya kita sadar bahwa tinggal beberapa hari lagi masuk masa tenang. Kita harus kejar agar kita bisa, kalau bisa satu putaran, artinya buat masyarakat Jakarta bisa lebih cepat bekerja. Nah, jadi artinya dari pagi saya udah ke beberapa tempat dan sekarang saya ke tempat ini. Itu aja sebetulnya. Soal dukungan The Father gimana Bang? Wah ya tentu
kita menunggu ya. Artinya ini menjadi penambah semangat kita. Mudah-mudahan kita bisa, karena kita ini sekarang dalam tanda kutip hanya memerlukan mungkin lebih dari 4%. Karena kita survei kan udah 46. Mudah-mudahan lebih dari 50% ya bisa satu putaran. Itu aja. Seberapa penting Pak dukungan kepada? Oh, sangat penting. Ini kalau dihitung yang hadir mungkin 800 ya. Tapi saya sangat yakin nih dari 800 ini ada bahasanya, ada jemaah yang juga akan menambah kita. Yakin saya gitu ya. Oke, terima kasih.